Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika kelas 4 SD. Materinya yaitu pembulatan dan penaksiran pecahan. Namun sebelum kita belajar, mari kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Nah, materi pertama, pembulatan pecahan. Pembulatan kita lakukan agar kita dapat lebih mudah menghitung bentuk pecahan. Pembulatan pecahan yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Dan yang ketiga adalah pembulatan persen. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran, yaitu kita mengubah bentuk pecahan biasa dan campuran menjadi bilangan bulat. Langsung ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Bulatkan pecahan 3/5 ke satuan terdekat, yaitu kita dapat menggunakan 2 cara. Cara pertama, menggunakan garis bilangan. Karena pecahannya berpenyebut 5, jadi garis bilangannya kita bagi menjadi 5 bagian, yang terdiri dari pecahan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau sama dengan 1. Setelah itu kita bandingkan jarak pecahan 3/5 antara jaraknya ke 1 dan ke 0. Sekarang kita lihat. Untuk yang pertama dulu, ke angka 1, dia melangkah sebanyak 2 kali. Dan sekarang kita bandingkan jika pecahan 3/5 ke angka 0, dia melangkah sebanyak 1, 2, 3. Jadi dia melangkah sebanyak 3 kali. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa pecahan 3/5 itu jaraknya lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 3/5 dibulatkan menjadi 1. Sekarang untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita dapat memperhatikan pembilang dan penyebut dari pecahan yang ingin kita bulatkan, yaitu pecahan 3/5. Dengan syarat, jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jika pembilang lebih dari 1 atau sama dengan setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, pada pecahan 3/5, di sini 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Di mana setengah dari penyebut yaitu 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kita bandingkan pembilangnya 3. Di sini 3 lebih besar atau lebih banyak daripada 2,5. Jadi pecahan 3/5 dibulatkan menjadi 1 karena dia lebih banyak dari setengah penyebut dari pecahan 3/5. Selanjutnya, untuk soal kedua menggunakan pecahan campuran 3/1/4. Kita bulatkan ke satuan terdekat, yaitu sama menggunakan 2 cara. Cara pertama menggunakan garis bilangan. Namun pada pecahan campuran kita cukup memperhatikan pecahannya saja, karena pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Pada pecahan 3/1/4, bilangan bulatnya adalah 3 dan pecahannya adalah 1/4.
4. Jadi kita kembali membuat garis bilangan. Kita bagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau sama dengan 1. Nah, dari garis bilangan ini kita dapat langsung melihat bahwa pecahan 1/4 itu lebih dekat jaraknya ke angka 0. Sehingga pecahan 3/1/4 dibulatkan menjadi 3 ditambah 1/4. Pembulatannya 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua dengan melihat pembilang dan penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 4. Jadi setengah dari penyebut itu sama dengan 2. Kemudian kita lihat pembilangnya 1, di mana 1 di sini lebih kecil daripada setengah dari penyebut atau lebih kecil dari 2, sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi pecahan 3/1/4 dibulatkan menjadi 3 ditambah 1/4, pembulatannya 3 ditambah 0 sama dengan 3. Untuk pembulatan desimal. Nah, sekarang coba perhatikan. Bilangan ini adalah bilangan desimal yang dapat kita baca 4,836. Bukan dibaca 4,836. Jadi dibaca 4,836. Di mana 4 di sini sebagai satuan, 8 sebagai persepuluhan, 3 adalah perseratusan, dan 6 sebagai perseribuan. Syaratnya untuk pembulatan desimal. Yang pertama, untuk mencari satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Untuk mencari persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Sekarang contoh soal pembulatan desimal. Bulatkan 6,84 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Untuk satuan terdekat, 6,84. Nah, kita perhatikan kalau satuan terdekat kita lihat persepuluhannya. Persepuluhan itu adalah angka di belakang koma. Jadi satu angka di belakang koma. Di sini adalah 8. Angka persepuluhannya 8, di mana 8 ini lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 84 itu kita bulatkan menjadi 1. Kemudian 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7, sehingga pembulatan 6,84 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu 7. Sekarang untuk mencari persepuluhan dari 6,84. Kita perhatikan perseratusannya. Dari desimal ini, perseratusannya itu adalah 4. Di mana angka perseratusannya 4 lebih kecil daripada 5, sehingga kita bulatkan ke bawah. Jadi, bilangan 6,84 dibulatkan ke persepuluhan terdekat 6,8. Selanjutnya, pembulatan persen. Jadi untuk pembulatan persen yang harus kita ingat, jika satuan kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika satuan lebih atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Kita langsung ke contoh soal. Bulatkan bilangan persen di bawah ke
puluhan terdekat. 67% dibulatkan menjadi 70%, karena lihat satuannya itu adalah 7, dimana 7 ini lebih besar daripada 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 70%. Untuk pecahan yang kedua, 43% dibulatkan menjadi 40%, karena satuannya adalah 3, dimana 3 ini lebih kecil daripada 5. Jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi untuk pembulatan persen kita dapat bulatkan ke puluhan, mulai dari 10%, 20%, 30%, sampai seterusnya hingga 100%. Selanjutnya kita akan belajar penaksiran pecahan. Jadi penaksiran itu kita memperkirakan hasil operasi hitung untuk memudahkan kita menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil yang sebenarnya. Untuk penaksiran pecahan juga kita mempelajari penaksiran pecahan biasa dan campuran, penaksiran pecahan desimal, dan penaksiran persen. Yang pertama, penaksiran pecahan biasa dan campuran. Yang harus kita ingat, jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jika pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebut maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Untuk contoh soal yang pertama, taksirlah hasil operasi pecahan di bawah. Jadi pecahan 2 4/5 ditambah 3 1/3. Penyelesaiannya itu 2 4/5 ditambah 3 1/3. Penaksirannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Mengapa demikian? Karena 2 4/5 kalau kita bulatkan 2 tetap karena dia bilangan bulat ditambah 4/5. 4/5 kita bulatkan menjadi 1 karena 4 atau pembilangnya lebih banyak dari setengah penyebutnya. Jadi sisa kita jumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya untuk pecahan yang 3 1/3, 3-nya tetap, kita tambah 1/3. Jadi hasil pembulatannya 3 ditambah 0. 0 karena 1 lebih kecil dari setengah penyebutnya. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 0 sama dengan 3. Sehingga kita tulis di atas 3 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk soal yang kedua, 43/7 dikali 25/8. Penyelesaiannya 43/7. Sama seperti tadi, bahwa 43/7 itu kita bulatkan, 4 tetap tambah 0 sama dengan 4. Dan untuk pecahan 2 5/8 kita bulatkan 2 tambah 5/8. Pembulatannya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita sisa kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya penaksiran desimal. Yang harus kita lakukan, bulatkan dulu ke satuan atau ke puluhan terdekat. Contohnya, taksirlah 8,7 dikurang 2,2. Hasil penaksirannya
yaitu 9 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, kenapa demikian? Karena 8,7 persepuluhannya yaitu 7. 7 di sini lebih besar daripada 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 9. Untuk desimal yang kedua 2,2. Persepuluhannya itu adalah 2, lebih kecil daripada 5. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 2. Sekarang terakhir adalah penaksiran persen. Untuk penaksiran persen kita dapat menggunakan garis bilangan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu 1/4 sama dengan 25%, 2/4 sama dengan 50%, 3/4 sama dengan 75%, dan 4/4 atau 1 sama dengan 100%. Sekarang kita coba lihat contoh soal yang pertama. Taksirlah 48% dari 1000. Kita lihat 48% itu mendekati 50%. Nah, 50% itu sama dengan 2/4. Jadi langkah selanjutnya kita sisa kalikan pecahan 2/4 dikali 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 500. Jadi 48% dari 1000 itu mendekati 500. Sekarang contoh soal yang kedua. Taksirlah 23% dari 596. Nah, coba perhatikan 23% itu mendekati 25% atau setara dengan 1/4. Dan 596 itu kita bulatkan juga mendekati 600. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan. Pecahan 1/4 dikali 600 sama dengan 600 dibagi 4 sama dengan 150. Jadi 23% dari 596 itu mendekati 150. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga anandaku di rumah dapat memahaminya dan semangat mengerjakan tugasnya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.